Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi di buku saya melalui video pembelajaran ini. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi integral tak tentu. Nah, di sini kita masuk ke bagian selanjutnya, di mana menghitung volume menggunakan penampang. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang mengiris dengan bidang sejajar. Dalam bidang sejajar ini, menghitung volume menggunakan penampang adalah metode menentukan volume suatu benda padat dengan cara membagi benda tersebut menjadi irisan-irisan tipis, atau bisa bilang penampang. Tegak lurus terhadap suatu sumbu, kemudian menjumlahkan luas tiap penampang dikalikan dengan ketebalannya. Secara konsep, volumenya itu terdapat di sini. Ini merupakan volumenya. Keterangannya di sini V itu volume benda padat, atau bisa dibilang benda yang kita sedang hitung, dan AB itu merupakan batas interval dari A sampai B. Itu bisa dibilang ketebalan dari benda padatnya itu. Nah, selanjutnya itu ada A tutup kurung AX, itu merupakan luas penampang pada posisi X. AX itu bisa dibilang dari benda padat, ini kita iris tipis-tipis, itu menghasilkan sebuah benda dimensi, cuma 2 dimensi. Nah, di situ kenapa dibilang luas. Jadi kita mencari luasnya. Selanjutnya dx itu ketebalan irisan dari penampang. Kan itu kita iris tipis-tipis sampai cuman kayak bentuk 2 dimensi, kayak kertas lah contohnya. Nah, disitulah dx merupakan irisannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, baik, di sini contoh soalnya diberikan daerah di bawah kurva y sama dengan x dari x sampai 0, dari x0 sampai x2. Penampang tegak lurus pada sumbu x berbentuk persegi. Dengan sisi itu panjang merupakan kurva sumbu x. Hitunglah volume benda padatnya. Berarti kan di sini kan yang diketahui itu x y sama dengan x dan intervalnya 0 sampai 2. Maka kita menggunakan yang tadi, rumus tadi, integral 0 sampai 2. Sini 0 sampai 2. Di sini kan dikatanya merupakan persegi. Berarti rumus persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi kita ubah, ini kan x-nya cuman fungsinya itu kan, fungsi dari x itu cuman x. Karena ini sisi kali sisi berarti x kuadrat. Terus dx. Selanjutnya ini kita tinggal keluarin dari integralnya. Kita keluarin integralnya jadi x pangkat 3 per 3 yang dibatasi dari 0 sampai 2. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi x-nya jadi 2 sama x-nya jadi 0. Jadi 2 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 3 per 3. 2 pangkat 3 9. 9 bagi 3 itu kan 9 bagi 3 itu tunggu 9 bagi 3 tunggu 2 pangkat 3 itu 8. Iya, 8 per 3, maaf salah. 8 per 3 dikurang 0. Maka jawabannya 8 per 3. Baik, ke materi selanjutnya. Di sini materi selanjutnya itu benda putar metode cakram. Metode cakram dipakai untuk menghitung volume benda yang berbentuk ketika sebuah daerah pada bidang diputar mengelilingi suatu sumbu sehingga penampang tegak lurus sumbu putarannya adalah cakram atau lingkaran penuh tanpa adanya bulat atau lubang. Di sini saya contohin aja ya. Maksud dari benda berputar di sini kan ada titik koordinat. Di sini cuma ditahu garisnya. Ya, katanya diputarlah dia ke sumbu antara x atau y. Nah, disitulah pas perputarannya dia akan membuat sebuah kayak tabung, tapi tergantung bentuk lancip atau enggaknya. Nah, disitulah ntar makanya ada rumus. Di sini rumusnya kan masih sama kayak yang tadi tentang volume, tapi yang mengaruhi karena ini perputaran, berarti dikeliling
bukan keliling, volume dari lingkaran. Karena ntar bakal masih digunain lagi rumus yang tadi, diiris tipis-tipis, dia bakal jadi sebuah kayak kertas gitulah, kertas kecil yang ntar bakal dihitung luasnya. Terus ntar dihitung sama bagian intervalnya, yang intervalnya itu AB masih sama. Selanjutnya kita ke materi pembahasan soal. Baik, di sini sebuah soalnya itu daerah di bawah Y sama dengan X pada 0 sampai 4 diputar mengelilingi sumbu X. Berarti ada kayak sebuah daerah, bentuknya kayak gini nah. Bisa dibilang ini kurva, ini daerah X. Kan diputar berarti dia kayak yang ngelilingin. Kerucut lah bisa dibilang ya, kerucut. Karena itu kerucutnya bakal diiris tipis-tipis. Nah kan? Nah, jadi ntar gunain rumusnya 0 sampai 4 0 sampai 4 pi masih gunain tadi X. Dan di sini kan berada di daerah bawah, berarti X kuadrat dx. Nah, di sini pi-nya kita keluarin dari integralnya jadi pi integral 0 sampai 4 X kuadrat dx. Selanjutnya kita hilangin integralnya jadi pi dikali X pangkat 3 per 3. Jadi jawabannya itu tinggal dimasukin 4 sama 0 nya. Jadi kalau 0 kan bakal hilang, berarti nggak usah dipin sama 0. Selanjutnya berarti 4 pangkat 3 itu 4 pangkat 3 sama dengan 63 per 3. Gimana bisa kita sederhanain, maka jawabannya jadi 64 pi per 3. Oke, selanjutnya materi selanjutnya itu benda putar metode cincin. Di sini diterangin bahwa metode cincin digunakan untuk menghitung volume benda putar ketika daerah yang diputar memiliki lubang di tengah-tengahnya. Masih sama yang kayak tadi, tapi di sini karena ada lubang, jadi di rumusnya itu ada pengurangan dari lingkarannya. Jadi lingkaran di sini kan ada R besar, di itu jari-jari luar atau bisa dibilang lingkaran luarnya, dan ada R kecil, itu jari-jari dalam atau lingkaran yang ada di dalam lingkaran yang di luar. Nah, makanya menggunakan rumus ini. Pi sama dengan pi integral A sampai B. Selanjutnya ini rumus gitulah. Rumus volumenya, alasnya. Nah, di sini kita selanjutnya menyelesaikan soal. Di soalnya ini kan daerah antara Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X pangkat 2, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Berarti intervalnya 0 sampai 2 diputar mengelilingi sumbu X. Makanya kita masukkan rumusnya yang tadi. Pi sama dengan Pi integral 0 sampai 2 yang ini nih, yang X sama dengan 4 itu merupakan jari-jari luar atau bisa dibilang lingkaran di luarnya, dan ini lingkaran dalam. Makanya jadi 4 kuadrat dikurang X kuadrat lagi. Selanjutnya Pi sama dengan integral 0 sampai 2. Maaf, di sini dx.
16 dikurang X pangkat 4 dx. Selanjutnya kita masukin pi-nya dari 0 sampai 2. Ini 16 min X pangkat 4. Karena ini 0 bakal 0, jadi kita tinggal masukin tunggu. Berarti pi sama dengan 16 dikurang 4 pangkat 4 hasil dari 4 pangkat 4 sama dengan 256 dikurang 16 sama dengan 200 240 dikurang 0 berarti dikurang lagi 16, maka pi sama dengan 40 kurang 16 224, maka jawabannya jadi 224 pi. Metode selanjutnya nah di sini menghitung volume menggunakan cakram silinder. Dimana menghitung volume cakram silinder terdapat materi mengiris dengan silinder. Metode mengiris silinder menghitung volume dengan putar dengan membagi daerah menjadi irisan vertikal atau horizontal yang ketika diputar menghasilkan selubung silinder tipis. Volume benda diperoleh dengan menjumlahkan volume selubung tersebut. Ini rumusnya ada pi sama dengan 2pi integral A sampai B, terus radius X sama tinggi X dx. Di sini V sama dengan volume benda, 2pi sama dengan keliling lingkaran, dan radius itu jarak dari strip sebuah sumbu putar fungsi X atau fungsi Y, dan tinggi itu merupakan tinggi dari putarannya. Dan selanjutnya batas itu yang AB merupakan batas atau intervalnya. Di sini ada soalnya, kita tulis lagi tadi rumusnya. Pi sama dengan 2 pi integral 0 sampai 2, radiusnya itu bisa dilihat radiusnya X dikali di sini tingginya itu X juga, berarti X dikali X dx, maka sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 X kuadrat dx. Maka jawabannya 2pi X pangkat 3 per 3 interval 0 sampai 2. Maka sama dengan 2pi, kalau 0 dimasukin tetap 0, jadi tinggal kita masukin 2 nya, berarti 2 pangkat 3 8 per 3, maka 16 pi per 3. Kita ke materi selanjutnya, yaitu metode cangkang silinder. Metode cangkang silinder adalah teknik mencari volume benda putar dengan membagi daerah menjadi selubung atau cangkang silinder tipis. Setiap irisan ketika diputar berbentuk silinder kosong tipis, lalu volumenya dijumlahkan.
Di sini bisa kita lihat keterangannya masih sama tapi ada beberapa perbedaan. Selanjutnya kita mengerjakan soalnya. Di sini soalnya kita gunakan rumus yang tadi. V sama dengan 2pi, intervalnya 0 sampai 2, radiusnya itu di sini diketahuin x kali x dx sama dengan 2pi, sepertinya sama jawabannya, x pangkat jawabannya sama dengan 16 pi per 3. Materi selanjutnya di sini kita akan mencari panjang dari sebuah busur atau kurva. Yang pertama itu panjang kurva y sama dengan fx. Panjang kurva adalah metode untuk menghitung panjang lintasan suatu kurva pada interval tertentu dari xa sampai xb. Di sini rumusnya itu L sama dengan integral A sampai B akar dari pangkat 2 1 tambah f turunan fungsi x turunan A kuadrat dx. Selanjutnya itu memperlakukan ketak kontinuan dalam dy per dx. Jika dy per dx tidak kontinu atau tidak terdefinisi pada suatu titik, maka daerah integral dipecah menjadi beberapa bagian sehingga setiap bagian memiliki turunan yang kontinu. Di sini ada rumusnya masih sama tapi diberi tambah lagi. Ini dari B ke D. Keterangannya B merupakan tempat turunan tidak kontinu. Integral dibagi atas agar setiap bagian halus dan terdefinisi. Selanjutnya materi masih panjang busur. Di sini rumus diferensial untuk panjang kurva. Rumus ini berasal dari konsep jarak kecil atau ds pada kurva lalu dijumlahkan integralnya untuk mendapatkan panjang total. Di sini rumusnya bisa kita lihat di sini ds sama dengan elemen kecil panjang kurva. dy per dx atau dx per dy merupakan turunan dari fungsinya antara fungsi x atau fungsi y. Integral menjumlahkan seluruh elemen kecil kurva menjadi panjang total. Jadi ini mencari panjang total dari kurva kecil. Selanjutnya kita ngerjain tugasnya. Di sini kita ketahui kita hitung panjang kurva y sama dengan x dari x 0 sampai x3. Kita gunakan rumus yang tadi. S sama dengan 0 sampai 3 di sini fx-nya itu kan x tambahin 2pi sama dengan salah akar dari 1 ditambah turunan dari x yaitu 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 karena pangkat 2 plus dx. Selanjutnya kita kerjakan matematikanya. Sama dengan integral 0 sampai 3 2pi x akar 1 dx. Kita keluarin 2pi ini akan
kita keluarin juga. Ini 1, maka 1 jadi kita cari 2 saja. Kita cari integral dari x nya, tadi batasnya 3 dx, berarti 2pi 2pi x kuadrat per 2. Selanjutnya kita masukin 0 sampai 3, maka 2pi kita masukin x nya, kalau 0 tetap 0 berarti tinggal 3 pangkat 2 sama dengan 9 per 2, maka jawabannya 18 pi per 2, atau bisa kita sederhanain jadi 9 pi. Oke, materi selanjutnya luas permukaan benda putar. Mendefinisikan luas permukaan. Luas permukaan benda putar adalah luas permukaan yang berbentuk ketika suatu kurva diputar melalui sumbu tertentu, biasanya sumbu X atau sumbu Y. Ini merupakan aplikasi integral untuk menghitung total luas permukaan benda hasil putar di grafik fungsi terhadap sumbu rotasinya. Di sini rumusnya, X itu luas permukaan, terus Fx atau Gx merupakan fungsi putarnya antara putar di sumbu X atau sumbu Y. Kalau Fx turunan F sama turunan G merupakan turunan fungsi pertama. Kalau A sama B nya itu merupakan batas daerah putar atau intervalnya, dan 2 PR merupakan keliling lingkaran. Dan kalau akar dari pangkat 2 1 plus turunan F kuadrat panjang itu merupakan panjang diferensial atau kurva. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.